Bab 101. Dini hari, kota di Xinyu juga terdiam. Di atap lantai dua toko pedagang garam itu, sebuah lampu minyak bergoyang sedikit tertiup angin, menyinari cahaya lilin kuning cerah di atap bangunan yang tidak terlalu luas itu. Du Zongxuan dan Zhou Biao sedang mendengarkan laporan Da Huangya tentang detail pertempuran tersebut, dan mereka juga terkejut saat mendengarnya. Da Huangya sangat bangga. Dia memegang kaki ayam besar yang berminyak di satu tangan dan segelas anggur berminyak di tangan lainnya. Di dalam gelas anggur itu ada anggur langka, favorit Du Zongxuan. Jika dia tidak sedang sangat bahagia, dia pasti enggan membaginya dengan kedua temannya. Harimau betina itu hilang selama 1,5 jam penuh sebelum kami berani mengambil tindakan. Ketiga anak harimau itu dibesarkan dengan sangat baik. Mereka sangat gemuk. Yang terbesar berbobot 20 kg. Tapi mereka masih terlalu muda, belum bisa menggigit sama sekali, bahkan giginya belum tumbuh. Hehe, kami bawa pergi masing-masing dengan karung. Kalian pasti tahu serunya apa. Karena harimau betina bisa kembali kapan saja dan di mana saja, kami bertiga benar-benar berjalan di ujung pisau. Kaki seperti terbakar, tapi kami tidak berani berhenti. Tahukah Anda, kami lari langsung dari sarang harimau betina, langsung lari ke desa Chenjia, dan ketiga kaki kami sangat kurus. Sebenarnya ada penjaga di desa Chenjia. Sialan, kami bertiga tidak berani bernapas. Kami menggunakan seluruh kekuatan kami untuk melemparkan ketiga harimau kecil itu ke desa Chenjia. Lalu kami lari dan berenang di sungai yang dingin. Setelah itu beberapa ratus meter, kami naik ke darat. Tanpa bau, harimau jahat itu pasti tidak akan datang mencari kami. Dia pasti akan menimbulkan kekacauan di desa Chenjia dan membunuh semua orang di dalamnya, hehehe. Setelah selesai berbicara, Da Huangya meminum wine yang ada di gelas dalam sekali teguk. Du Zongxuan merasa sedikit tertekan saat melihatnya, dan dia berkata dengan sinis bahwa babi hutan tidak bisa makan sekam yang enak. Bagaimana anggur-anggur bisa diminum seperti ini? Tapi dia bahagia hari ini, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang mengecewakan. Itu saja untuk orang lain di desa Chenjia. Bagaimanapun juga, Chen Che harus mati. Sialan, bajingan kecil ini menyebabkan saya diturunkan dari dinasti Ming ke tempat di mana tidak ada yang bisa buang air besar. Bagaimana saya bisa mengampuni dia? Tuan Zhou, bagaimana kalau kita pergi ke desa Chenjia besok pagi untuk mengambil jenazah Chen Che? Du Zongxuan sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Bagaimanapun, dia dan dua orang di depannya memiliki musuh yang sama dan tidak ada yang disembunyikan. Kebencian Zhou Biao terhadap Chen Che hanya lebih kuat dari kebencian Du Zong. Mendengar ini, Zhou Biao tertawa, ini yang terbaik. Dia sebenarnya adalah orang yang paling menantikan kematian Chen Che. Penghinaan Chen Che padanya membuatnya merasa sangat terhina dan marah setiap kali memikirkannya. Berapa kali dia bermimpi untuk kembali ke desa Chenjia untuk memungut pajak, dan dia ingin memenggal kepala Chen Che yang merasa benar sendiri dan memberikannya kepada anjing. Namun keinginan tersebut perlahan menghilang setelah Chen Che dan desa Chenjia Chun menjadi lebih kuat secara tak terduga. Terutama ketika semua tokoh besar dari kota itu pindah ke Chenjia Chun, Zhou Biao merasa semakin putus asa. Dia bahkan sempat berpikir bahwa dia mungkin tidak bisa membalas dendam dalam hidup ini. Hingga beberapa hari yang lalu, ada yang datang melaporkan bahwa mereka curiga telah menemukan sarang harimau jahat dan melihat keberadaan anak harimau tersebut. Jadi Zhou Biao sekali lagi memikirkan pikiran jahatnya, dan setelah diskusi yang tak terhitung jumlahnya dengan Du Zongxuan dan Da Huangya, dia merumuskan rencana sederhana dan kasar ini. Meskipun rencananya sederhana, setelah berhasil, situasinya hampir tidak dapat diselesaikan. Betapa ganasnya harimau jahat itu terlihat jelas bagi semua orang di seluruh kota Xinyu. Dalam waktu sekitar 3 bulan, lebih dari 100 orang tewas, cukup untuk menjadikannya binatang paling terkenal sepanjang sejarah kota Xinyu, dan bahkan dalam sejarah Kabupaten Rongdong. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan, mengatakan bahwa mereka tidak berani menyentuhnya, karena harimau jahat ini terlalu berbahaya. Sepertinya tidak ada seorang pun yang pernah menghadapinya secara langsung. Setidaknya ada 3 kali anggota tim pemburu harimau yang bersenjata lengkap menghadapinya. Di salah satu dari mereka, sebuah jebakan digunakan. Namun pada akhirnya semuanya berakhir dengan kegagalan. Anggota dari ketiga tim pemburu harimau tersebut mengalami banyak korban jiwa, dan hasil terbaiknya hanya melukainya, meninggalkan beberapa luka luar, namun bahkan tidak dapat melukainya secara serius. Performa harimau itu terlalu kuat,
sangat tangguh sehingga tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Zhou Biao tidak mengira si kaki lumpur di Chen Jiachun itu bisa melukainya. Meskipun kelompok orang ini pernah dicurigai membunuh lebih dari 30 orang termasuk Li Hu dan Lai Qiang, Zhou Biao tetap tidak berpikir mereka bisa menghadapi harimau jahat itu. Oleh karena itu, mereka meminum wine tersebut dengan sangat gembira dan tertawa, membuat tetangga di sekitar mereka tidak dapat tidur, namun mereka tidak berani keluar dan berkata apapun. Di malam hari, dengan angin sepoi-sepoi, desa Chenjia lebih terekspos. Semua orang menunggu dengan tenang. Kabut yang melewati semua orang membuat tubuh dan rambut semua orang tertutup lapisan tetesan air halus. Dia sudah datang. Chen Ce bergumam dalam hati, bukan karena pendengarannya yang bagus, atau karena dia melihatnya, tetapi karena dia mengetahuinya melalui tangisan 3 harimau kecil. Tadi, panggilan ketiga harimau kecil itu masih sangat mantap, meski terdengar sangat menyedihkan, mereka sudah memanggil seperti ini cukup lama. Namun tiba-tiba, seolah-olah mereka mengetahui sesuatu, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat, berjuang lebih keras, dan berteriak semakin keras. Tentunya mereka mengetahui bahwa ibunya akan datang, ibarat anak yang dianiaya. Ketika mereka mengetahui bahwa ibunya sudah dekat, mereka akan menangis semakin keras dan merasa semakin dirugikan. Dan biasanya dalam hal ini ibu yang dilimpahi cinta keibuan, kemarahannya akan meledak. Benar saja, dalam beberapa detik, gerbang di pintu masuk desa dirobohkan dengan keras. Seekor harimau ganas menyerbu masuk dari balik pintu, langsung menerkam ketiga harimau kecil itu, menjilat yang ini, mencium yang itu, lalu mengaum ke langit. Semua orang dikejutkan oleh kecerobohan harimau tersebut. Gerbang kokoh yang bahkan seekor sapi pun mungkin tidak dapat membukanya, langsung dihancurkan olehnya. Harimau ini memiliki warna bulu yang sangat buruk, terdapat banyak bekas luka di sekujur tubuhnya, terutama di bagian kepalanya, salah satu matanya masih buta, terlihat mata berwarna putih kelabu bergerak. Suara auman harimau memang sangat menakutkan dan sungguh mampu membuat hati orang bergetar. Jarak mereka 20 atau 30 meter. Pada jarak ini, Chen Ce dan yang lainnya benar-benar bisa merasakan teror harimau dewasa ini. Suaranya saja sudah cukup untuk menakuti orang hingga titik kelemahannya. Raja binatang buas bukanlah sebuah nama yang tidak pantas untuk didapatkan. Tapi apakah terlalu tidak sopan jika dia mengaum seperti ini dan melampiaskan amarahnya? Meskipun Chen Ce sedikit ketakutan dan jantungnya berdetak lebih cepat, dia dengan cepat membidiknya. Sudut ini sempurna, menghadap Chen Ce dari samping. Sangat menggoda. Setelah membidik, Chen Ce menembakkan pegas mesin tanpa ragu-ragu. Tali busur yang kuat dari panah 8 sapi mengeluarkan suara yang sangat kuat. Dan anak panah sepanjang 1 meter itu telah melesat dengan kecepatan yang tak terhentikan. Menghindari. Tidak ada waktu bagi harimau untuk menghindar. Jarak totalnya hanya sekitar 30 meter. Selama diluncurkan dalam jarak sedekat ini, tidak ada yang bisa bereaksi. Harimau itu juga gagal bereaksi. Pada saat ini, ia berada dalam kemarahan yang ekstrim, mengaum ke langit untuk melampiaskan kemarahannya. Ia telah melihat orang-orang menyergap di dekatnya, dan ia sama sekali tidak memperhatikan manusia ini. Ia merasa bahwa manusia ini hanya ada di sini untuk mengantarkan makanan. Ia memutuskan untuk beristirahat dan kemudian bangun lagi untuk memberi pelajaran kepada manusia ini. Namun, bagaimana bisa dibayangkan bahwa manusia di sini tidak mengikuti etika bela diri, dan pertarungan tiba-tiba dimulai sebelum ia sempat bereaksi. Anak panahnya tajam dan setebal ibu jari kaki orang dewasa. Dalam jarak dekat, bisa ditembakkan langsung menembus perutnya. Kelincahan harimau yang dahsyat membuatnya melompat di tempat. Anak panah itu telah menembus tubuhnya, meninggalkan 2 lubang berdarah di tubuhnya. Harimau betina itu kesakitan dan berbalik dengan panik untuk menggigit sesuatu yang telah melukai tubuhnya, namun malah menggigit yang kesepian. Sejumlah besar darah tumpah dari perutnya. Tunggu apa lagi? Luncurkan sekarang. Chen Ce meraung keras. Bab 102. Harimau yang terluka sangat menakutkan, meskipun secara teoritis panah ini dapat membunuhnya. Tapi untuk sementara, ini saja tidak cukup. Saat bereaksi, siapapun yang diterkamnya akan mati. Chen Ce tidak berani bertaruh. Jadi, dia memberi perintah untuk segera menembak. 2 busur panah 8 ekor sapi lainnya mulai menembak satu demi satu. Panah 8 ekor sapi kedua meleset dan dipaku ke tanah, namun panah 8 ekor sapi ketiga menghantamnya lagi.
Dia menembaknya di bagian belakang, menembaknya di paha kiri, dan memakukannya ke tanah. Harimau betina itu segera meraung dan berbalik, menggigit dengan ganas anak panah yang mengenai dirinya. Harus diakui bahwa kekuatan gigitan harimau sungguh menakutkan. Batang panahnya sangat tebal sehingga patah hanya dalam 3 atau 2 kali gigitan. Namun, hal itu juga sangat menghambat kemampuannya untuk bergerak. Meskipun ia dengan cepat menarik tubuhnya keluar dari batang panah, hal ini mempercepat kematiannya. Karena ada 2 lubang darah lagi, maka pendarahannya akan lebih cepat. Tembak, tembak, semuanya tembak bersama. Chen Ce memberi perintah, lalu mengangkat panah tangannya, membidik harimau itu dan menembakkan semburan api saturasi. Wosh! Wosh! Anak panah kejam itu terbang ke arah harimau dari jarak dekat. Benar saja, kekuatan panah tangan tidak bisa dibandingkan dengan panah 8 ekor sapi. Namun bukan berarti tidak bisa menembus tubuh harimau, ia hanya bisa menembus sebagian saja, sekitar 2 atau 3 inci. Jika normal, hal ini pasti tidak akan menyebabkan kerusakan fatal pada harimau. Tapi sekarang, bisa. Karena harimau tersebut telah mengalami 2 luka yang fatal, anak panah ini hanyalah hiasan pada tubuhnya. Apalagi masih banyak yang perlu ditembakkan. Lebih dari 3 lusin orang melepaskan tembakan pada saat yang sama, menembakkan anak panah ke arah harimau secara membabi buta, dan hujan anak panah jatuh dari langit. Begitu cepat dan mendominasi sehingga harimau itu tertutup anak panah dalam sekejap mata. Lin Wenbo pun turun tangan. Awalnya, dia mengira busur tanduknya bisa memainkan peran besar, dia mengira busur tangan di Chen Jiachun hanyalah mainan. Tapi begitu dia mulai bergerak, dia menyadari apa itu mainan. Dia baru saja menembakkan 1 anak panah, dan Chen Ce telah mengosongkan tempat anak panahnya. Qiu Yaur di sebelahnya segera menyerahkan panah tangan lainnya yang berisi anak panah. Hal yang sama berlaku untuk orang lain, dan kekuatan anak panah ini tidaklah kecil, masing-masing dapat ditembakkan ke tubuh harimau, harimau tersebut langsung ditembakkan seperti duri landak, dan aumannya berubah menjadi lolongan, ia membuka mulutnya untuk menangis, setidaknya 5 atau 6 anak panah ditembakkan ke tenggorokannya. Zhou Hu, Liu Ziying, Lin Wenbo dan lainnya benar-benar tercengang. Rasa dingin menyebar dari kulit kepala hingga telapak kaki. Mereka tahu bahwa panah 8 ekor sapi akan sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa panah tangan yang terlihat seperti mainan ini bisa sekuat itu. Ia tidak hanya mematahkan pertahanan harimau, tetapi juga mematahkannya dengan sangat kuat hingga tertembak ke dalam saringan. Harimau yang baru saja melolong keras itu segera berhenti di tempatnya. Ia mengeluarkan darah terus-menerus dari anak panah di sekujur tubuhnya. Ia sudah diambang kematian dan tidak bisa diselamatkan oleh dewa. Dan panah tangan yang menyebabkan semua ini melakukannya dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas. Kecepatan yang sulit dipercaya. Chen Ce dan yang lainnya segera mengosongkan kotak panah. Ada lebih dari 30 orang, dan masing-masing dari mereka mengosongkan setidaknya 2 kotak panah. 4 hingga 500 anak panah menutupi tubuh harimau dengan rapat, dan bahkan tidak ada tempat di mana anak panah tidak bisa ditembak lagi. Berhenti, tidak perlu menembakinya lagi. Chen Ce segera menghentikan anggota lain yang ingin memanah lagi. Tidak perlu menembak lagi, harimaunya sudah mati. Tentu saja, Chen Ce tidak berpikir ada yang salah dengan menembak harimau dengan kejam, dia juga tidak merasa kasihan dengan bulunya atau semacamnya. Dia hanya ingin menyimpan beberapa anak panah untuk keadaan darurat. Bukankah hal ini juga terjadi di film dan cerita televisi? Sang protagonis mengira dia telah membunuh musuh yang kuat, jadi dia menganggapnya enteng dan berhenti berhati-hati. Kemudian dia diserang dan dibunuh oleh musuh lain yang diam-diam bersembunyi di kegelapan. Chen Ce tentu saja tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Anak-anak harimau yang kecil masih berjuang mati-matian dan melolong. Harimau betina itu berdarah dan mengejang di tempat. Dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Darah harimau itu mengalir ke seluruh tanah. Namun, Chen Ce masih tidak berniat mendekat. Dia berjongkok di samping panah 8 ekor sapi dan berteriak dengan keras, semuanya, persiapkan anak panah lagi, semua busur 8 ekor sapi, dan anak panah kedua, tetap di tempatnya, hati-hati, mungkin akan ada harimau lain. Meskipun harimau pada dasarnya adalah makhluk penyendiri setelah dewasa, bagaimana jika hal itu terjadi? Selalu ada kejutan di alam. Beberapa harimau suka berpasangan. Bagaimana jika harimau betina ini juga memiliki harimau jantan yang menyayanginya? Oleh karena itu, perlu ditangani dengan hati-hati.
Meskipun orang lain tidak memahami niat Chen Ce melakukan ini, mereka tetap mendengarkan nasihatnya. Keagungan Chen Ce tercermin saat ini. Tidak ada yang keberatan dan semua orang dengan suara bulat setuju. Akibatnya, babak baru masa tenang pun menyusul. Harimau betina tidak mengalami pergerakan yang aktif lagi. Misalnya, ia masih mempunyai kekuatan untuk menggigit beberapa orang sampai mati ketika orang lain lewat. Tidak, tidak sama sekali. Harimau itu belum terlalu pintar. Bahkan jika ada, itu akan dikalahkan oleh stabilitas Chen Ce. Setelah sekitar 5 menit, harimau betina itu berhenti bergerak sepenuhnya. Tidak ada pernapasan atau kedutan. Jelas sekali bahwa dia meninggal karena kehilangan banyak darah. Tapi Chen Ce terus menunggu. Setelah menunggu lebih dari 20 menit, suara ketiga anak harimau kecil itu perlahan menjadi sunyi, dan Chen Ce merasa aman. Oke, seharusnya tidak ada bahaya, tapi kalian tetap tidak boleh gegabah. Seseorang harus menjaga panah 8 ekor sapi setiap saat. Selain itu, panah-panah di tangan semua orang semuanya dalam keadaan terisi. Semua orang sedikit terkejut. Harimau betina itu jelas telah terbunuh sepenuhnya, jadi mengapa dia masih perlu mempersiapkan anak panahnya? Namun, semua orang mendengarkan perintah Chen Ce. Tanpa sepatah kata pun, mereka segera memasang tali pada busur, lalu mengikuti Chen Ce satu demi satu untuk mendekati harimau betina. Lebih dari selusin obor menerangi TKP dengan terang. Harimau betina dengan ratusan anak panah di tubuhnya tidak lagi terlihat seperti aslinya, dia tampak seperti landak besar. Tong Dalei dan Chen Xiaobing adalah orang pertama yang melangkah maju. Masing-masing memegang sebatang bambu dan menusukkannya ke pantat harimau betina. Bukankah dikatakan pantat harimau tidak boleh disentuh? Lalu colek dan lihat. Jika harimau betina ini berpura-pura mati, dia pasti akan bereaksi. Tapi tidak ada gerakan, dan semua orang bersorak. Oke, ayo, kita sudah membunuh harimau jahat ini. Hahaha, Tuan luar biasa, dia pantas mendapat banyak pujian. Harimau betina yang tidak bisa dibunuh oleh puluhan tim pemburu harimau di kabupaten, ini sebenarnya bisa dibunuh oleh kita. Tidak ada satupun orang yang terluka, hahaha, desa Chenjia kita tidak terkalahkan, hahaha. Mendengar tawa tersebut, warga sekitar memberanikan diri membuka pintu dan datang untuk memeriksa. Beberapa orang juga mengambil gong dan memukulnya, sehingga memenuhi desa dengan propaganda. Harimau jahat telah dibunuh oleh kita. Datang dan lihatlah semuanya. Harimau jahat telah dibunuh oleh kita. Lampu minyak di setiap rumah menyala, dan semua penduduk desa, tua, lemah, perempuan dan anak-anak, berlarian keluar dengan penuh semangat. Liu Xiaoxiao dan Luo Sanshan juga datang di bawah pengawalan sekelompok siswa. Juga ikut bersama mereka adalah Tuan Wang Hongwen dan Tuan He Song. Saat melihat harimau betina yang ditembak seperti landak, Wang Hongwen tertawa, harimau jahat telah dibunuh. Mulai sekarang, tidak akan ada bahaya tersembunyi di Chenjiachun. Semoga selalu aman, ini kabar baik, hahaha. Penduduk desa bersorak sambil memegang obor dan melompat-lompat mengelilingi harimau betina yang mati. Luo Sanshan berjalan menuju ketiga anak harimau itu. Dengan kenyamanannya, ketiga anak harimau itu dilepaskan dan kemudian dipindahkan ke pelukan Luo Sanshan dengan ketakutan, dengan kepala menghadap ke dalam dan pantat menghadap ke sisi lain, terlihat ceroboh menyembunyikan kepala dan memperlihatkan ekornya. Chen Ce sangat gembira saat melihat adegan ini. Luo Sanshan sangat berbakat. Dia bahkan bisa berkomunikasi dan menjinakkan anak harimau, menjadikannya jinak seperti Ling atau anjing di rumah. Jika Anda ingin memeliharanya sejak kecil dan menjadi hewan peliharaan di rumah, itu sangat keren kan? Namun, sepertinya ada banyak hewan peliharaan di rumah, 3 harimau, seekor macan tutul, seekor ling, 2 anjing. Bab 103. Meski saat itu sudah sekitar pukul 3 dini hari, namun desa Chenjia tetap semarak seperti saat tahun baru Imlek. Setiap penduduk desa tersenyum dan sangat gembira. Semua orang merasa bangga. Bagaimanapun, harimau jahat yang tidak bisa ditaklukkan oleh banyak tim pemburu harimau di kota, kini ditangkap secara diam-diam di desa Chenjia, menembakinya seperti landak. Siapapun yang bisa melakukan sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan akan merasa bangga. Tong Dalei dan beberapa orang mulai mencabut semua anak panah dari tubuh harimau tersebut. Sebagian besar anak panah tersebut masih dapat digunakan kembali, namun sebagian kecil telah rusak. Beberapa anak panah tertembak di tulang harimau dan dipatahkan dengan kejam. Di antaranya dipatahkan oleh harimau saat sedang meronta,
sehingga sebagian mata panah masih tertinggal di tubuh harimau. Ketika semua anak panah dicabut, terlihat seekor harimau yang mati penuh luka di depan semua orang. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tong Dalei berjalan ke arah Chen Ce sambil memegang batang panah dari busur panah 8 ekor sapi. Batang panah ini adalah yang terakhir ditembakkan ke kaki kiri harimau. Ekor dari batang panah ini telah digigitnya, bagian yang digigitnya compang-camping dan berlumuran darah harimau. Chen Ce dikelilingi oleh orang-orang, termasuk Wang Hongwen, He Zong, Lin Wenbo, Zhou Hu, Liu Sheng, Liu Ziying, kepala desa dan lainnya. Wang Hongwen bertanya tentang detail proses berburu harimau, dan Chen Ce menceritakan apa yang terjadi. Saat Tong Dalei datang, lelaki tua itu mengambil batang panah dan menghela nafas. Kamu hanya bisa membunuh pencuri dalam 1000 hari, tetapi tidak ada cara untuk mencegah pencuri dalam 1000 hari. Itu adalah takdir. Jika kamu tidak melakukannya, dan menangani beberapa masalah sebelum hal itu terjadi, akan merepotkan untuk mengatasinya di masa depan. Chen Ce terkejut, lalu perlahan menganggukkan kepalanya. Dia mengerti maksud Wang Hongwen. Apa yang terjadi malam ini jelas bukan kecelakaan. 3 anak harimau sengaja dilempar ke desa Chenjiachun. Bayangkan saja, jika tim pengawal di Chenjiachun tidak menemukannya tepat waktu, jika Chenjiachun tidak memiliki cukup busur tangan, dan jika Chen Ce sebelumnya tidak mengambil tindakan pencegahan, dan membuat 3 busur silang 8 ekor sapi, maka hasil malam ini pasti akan sangat buruk. Anda pasti sudah tahu betapa marahnya harimau betina yang biasanya ganas ini, setelah mengetahui bahwa ketiga anaknya telah dicuri. Ia pasti akan mencium baunya, memburu desa Chenjiachun, dan kemudian membantai semua makhluk hidup yang dilihatnya. Tanpa organisasi dan tanggapan Chen Ce, berapa banyakkah orang yang masih bisa hidup di desa Chenjia setelah malam ini? Memikirkan hal ini, Chen Ce sudah berkeringat. Untungnya, jika tidak, semua penduduk desa akan mati, dan Qiu Yaoer serta yang lainnya, juga pasti tidak akan selamat. Setelah menyeka keringat dingin di dahinya, Chen Ce menatap Wang Hongwen dengan pandangan setuju. Maksud Dekan Wang sangat jelas, jangan bersuara dulu, gunakan triknya untuk melihat siapa musuhnya. Singkatnya dalam satu kalimat dari generasi selanjutnya, kemungkinan besar si penjebak akan kembali ke lokasi pembunuhan. Jadi, samarkan adegan itu dan lihat siapa yang akan datang untuk merayakannya besok. Setelah memikirkan hal ini, Chen Ce naik ke tempat yang tinggi dan mengetuk tali tembaga. Suara perayaan semua orang tiba-tiba berhenti dan mereka semua melihat ke arah Chen Ce. Oke, semua orang telah melihat harimau jahat itu, dan kita sudah membunuhnya, sekarang semua orang bisa hidup damai. Namun, yang ingin saya sampaikan kepada semua orang, ini adalah jebakan. Seseorang ingin menyakiti kita. Seseorang melemparkan anak harimau itu ke desa kita, dan memikat harimau jahat itu datang ke desa Chenjia kita. Bayangkan saja, jika kita tidak memiliki panah 8 ekor sapi, jika kita tidak menemukannya tepat waktu, apa konsekuensinya? Dilihat dari catatan harimau jahat ini, tidak berlebihan jika dikatakan, seandainya kita tidak membunuhnya, maka setiap keluarga di desa Chenjia kita akan ditutupi kain linen dan semua orang akan memakai pakaian berkabung. Diperkirakan tidak lebih dari separuh dari orang-orang di desa kita, bisa tetap hidup. Chen Ce secara alami melebih-lebihkan, tetapi saat ini, dia perlu melebih-lebihkan dan memberitahu semua orang konsekuensi buruk dari masalah ini. Dan, hal ini tidaklah berlebihan. Harimau betina saat itu sangat marah hingga mendobrak gerbang desa dan menyerbu masuk seperti banteng. Jika Chen Ce tidak menggunakan 3 anak harimau yang ditambatkan untuk menarik perhatiannya, dan kemudian melukainya dengan parah, dengan panah 8 ekor sapi, entah berapa banyak orang yang akan terbunuh dalam kemarahannya. Suasana hati penduduk desa pun berubah dari gembira menjadi ketakutan dan kemarahan yang mendalam. Siapa orang yang jahat itu? Saya juga berpikir, tidak mungkin harimau betina ini tiba-tiba datang ke desa kita dan ingin membunuh kita. Ternyata ada yang menjebak kita. Siapa dia? Siapa dia? Temukan dia, dan si idiot itu harus membayar dengan nyawanya. Penduduk desa yang marah mengangkat tinju mereka dan mengumpat dengan marah. Bahkan para pekerja dari desa lain, yang datang ke desa Chenjia untuk bekerja pun ikut terangsang. Pekerja seperti mereka mengandalkan desa Chenjia untuk mendapatkan makanan. Jika masyarakat di desa Chenjia tidak beruntung, maka mereka juga akan kehilangan pekerjaan. Oleh karena itu, semua orang sejahtera, dan para pekerja juga sangat marah.
Melihat kemarahan penduduk desa yang meningkat, Chen Ce memukul gong lagi, dan semua orang terpaksa tenang kembali. Chen Ce kemudian berkata, saya tidak tahu bajingan mana yang melakukannya saat ini, jadi saya perlu meminta semua orang untuk bekerja sama dengan saya dan mengadakan pertunjukan. Setelah beberapa saat, desa Chenjia yang ramai kembali sunyi. Anjing-anjing di desa tidak lagi menggonggong, dan ketiga harimau kecil itu juga berhenti melolong dan dibawa pulang oleh Luo Sanshan. Seluruh desa mulai bertindak di bawah arahan Chen Ce. Langit baru saja fajar, dan diselimuti kabut tebal. Matahari terbit tidak mampu menembus awan, namun hanya membuat langit cerah. Di luar desa Chenjia, terlihat sekelompok orang yang diam-diam dan ragu-ragu. Pemimpinnya tentu saja adalah Serif, Zhou Biao. Semua orang dari kantor polisi kota ada di sana, dan selusin orang berseragam pemerintah mengikuti dengan takut-takut di belakangnya. Selain itu, ada Du Zongxuan, dan sekelompok besar pria, serta Da Huangya, dan sekelompok saudara laki-lakinya. Orangnya bermacam-macam, totalnya hampir 60 orang. Tidak masuk akal jika tim sebesar itu takut, karena sebenarnya mereka sudah dipersiapkan untuk bertarung. Namun ketika mereka mendekati desa Chenjia, tidak ada yang berani mendekat. Da Huangya, tolong ajak beberapa orang untuk melihatnya. Zhou Biao mengarahkan pandangan kepada Da Huangya. Sudut mulut Da Huangya bergerak-gerak, Tuan Zhou, kakiku lemas karena berlari tadi malam, dan sekarang aku tidak bisa meluruskan pinggangku. Sebaiknya biarkan anak buah penjaga toko Du, untuk memeriksanya. Anak buah Du Zongxuan, memandang Da Huangya, dengan wajah marah, dan kata-kata, sial, sudah terucap beberapa kali di mulut mereka. Semua orang tahu apa yang terjadi di desa Chenjia, tapi mereka tidak tahu apakah harimau itu sudah pergi atau akan menyakiti siapapun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko ini. Penjaga toko, aku sakit perut. Penjaga toko, tiba-tiba aku teringat ibuku melahirkan hari ini, dan aku harus kembali menemaninya. Penjaga toko, saya diare. Satu demi satu, mereka menemukan alasan untuk pergi. Wajah Du Zongxuan menjadi gelap dan dia memarahi, sekelompok sampah. Aku belum menyuruhmu untuk masuk ke desa, kalian sudah takut. Setelah memarahinya, dia memperlihatkan gigi kuning besarnya lagi, Huang tua, kenapa kamu tidak mengambil uang untuk melakukan sesuatu? Kita sudah mencapai titik ini. Tidak cukup hanya gemetar. Kita banyak sekali, bahkan jika harimau masih di sini, kita tidak akan takut. Namun Da Huangya, tidak menerima perkataannya, penjaga toko Du, karena kamu mengatakannya dengan enteng, maka orangmulah yang harus pergi ke sana secara sukarela. Sial, kalau kamu tidak bisa masuk sendiri, kenapa kamu tidak mengajak adik-adikmu untuk ikut? Kamu bahkan tidak sanggup mengambil uang lagi, mengapa kamu menggunakan trik lama untuk menggilingku? Ya, Da Huangya adalah orang yang buta uang, tapi tanpa uang bagaimana dia bisa buta? Berhenti bicara, ayo maju bersama. Kalau kita bertemu harimau, ayo kita pulang kembali. Tapi menurutku harimau itu pasti sudah pergi. Ia telah membunuh orang di desa Chenjia sepanjang malam, dan pasti membawa anaknya pergi. Zhou Biao tampak menghibur, tetapi dia juga tampaknya ingin meyakinkan dirinya sendiri. Ketika semua orang mendengarnya, itu masih masuk akal, jadi ketiga kekuatan itu, dengan pengikut masing-masing, dengan hati-hati melangkah ke wilayah desa Chenjia. Segera, mereka melihat gerbang desa Chenjia Chun. Hal pertama yang mereka lihat adalah gerbang desa Chenjia yang telah dirobohkan oleh seekor harimau, dan mayat tergeletak di tanah di depan gerbang tersebut. Bersambung.